Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya pada pagi kali ini? Baik Pak. Pagi, Pak. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Kita berdoa dulu sehingga apa yang kita lakukan pada kali ini bisa memberikan manfaat. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Putu Arya. Minggu lalu jadi kita sudah membahas anak-anak pertemuan kita mengenai makna hak dan kewajiban warga negara, termasuk dengan kasus-kasus hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana harusnya menyelesaikan kasus? Apakah bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri? Baik Pak, sebelumnya jika hal tersebut diselesaikan oleh pemerintah tentu saja, karena kan soal kita negara hukum, jadi apapun segala bentuk pelanggaran baik itu berupa pidana maupun lainnya tentunya sudah teratur dalam hukumnya tersendiri. Menurut saya sih seperti itu Pak. Jadi tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja Pak, itu kekerasan hak itu juga bisa diselesaikan dari internal aja, misal dalam keluarga gitu. Itu aja dari saya Pak. Baik, terima kasih anak-anak dari dua pendapat teman tadi. Jadi sudah jelas bahwa pada kasus yang terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi harus kerjasama dengan masyarakat. Jadi, dan pada kesempatan kali ini anak-anak, jadi kita akan membahas anak-anak. Yang pertama kita akan membahas anak-anak mengenai upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian tujuan kegiatan pembelajaran kita ini adalah melalui kegiatan diskusi, anak-anak bisa mengidentifikasi upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anak menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ya melalui kegiatan materi ini. Jadi Bapak harapkan anak-anak bisa nantinya merealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu anak-anak yang manfaat kegiatan pembelajaran yang kita harapkan pada kesempatan kali ini. Oke, itu mencegah lebih baik daripada mengobat. Ada yang bisa menyampaikan apa maksud kalimat ini? Oke, biar lebih jelasnya anak-anak, kita lihat dulu anak-anak video yang berikut ini. Sebanyak 422 kasus pelanggaran bisnis jasa titip atau just tip dalam impor barang bawaan penumpang yang biasa dikenal dengan istilah jasa titipan atau just tip. Salah satunya pengingkaran kewajiban tadi itu adalah pengingkaran tidak membayar pajak anak-anak. Jadi baik Pak, menurut saya sebenarnya masyarakat di Indonesia ini kurang percaya terhadap pihak pengelolaan pajak di Indonesia. Dan juga Menurut saya, tadi saya menambahkan sedikit pesan dari Danar. Ya, dari edukasi sih Pak sebenarnya. Oke, terima kasih loh Putu Cynthia. Jadi, saya anak-anak, jadi penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ada beberapa hal yang anak-anak bisa dilakukan oleh pemerintah dalam jadi menegakkan supremasi hukum ini adalah artinya anak-anak adanya jaminan keadilan kepada masyarakat. Pertama sudah anak-anak juga sampaikan di lingkungan keluarga, gimana di dalam kehidupan. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Anak-anak kalau melihat keduanya ini, anak-anak seperti apa sih gambaran partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Kalau menurut saya dari gambaran tadi yang Pak lihat, para partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak itu terjadinya itu dikit sekali Pak. Oke, terima kasih ya anak ya. Jadi bukan tawuran di jam pelajaran. Kemudian ketika demonstrasi itu adalah hak, tapi tidak ada kewajiban menjaga fasilitas semua. Oke anak-anak, untuk sekarang silakan anak-anak masuk LMS, anak-anak mengerjakan itu. Kemudian kita masuk lagi, kemudian diskusi diskusi di lewat Google Classroom ini. Jadi ini yang dua kelompok ini sudah bagus sekali anak-anak. Kemudian bisa mencari anak-anak sumber lain yang relevan dengan apa yang disajikan dalam LMS. Baik anak-anak, dan untuk kegiatan diskusi, jadi anak-anak silakan nanti sajikan hasil diskusi kalian. Jadi menggunakan anak-anak share screen yang ada di Google Meet. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dengan adanya gerakan sadar pajak, tentunya akan secara otomatis menumbuhkan rasa dan kesadaran kewajiban warga negaranya tersebut. Untuk pertanyaan nomor 2, menurut pendapat kelompok kami yaitu kelompok 2,
Tentu saja, hal tersebut akan terpenuhi karena dari kewajiban akad. Jadi dengan berkembangnya teknologi tentunya akan meningkatkan performa dalam pelayanan publik di bidang online atau media elektronik sehingga. Oke, silakan dari kelompok lain mungkin ada sanggahan atau pertanyaan yang. Nah, saya ingin bertanya terhadap kelompok 2, apakah sudah ada contoh nyatanya kalau pemerintah itu memenuhi hak? Baik, jika menurut pendapat saya dari e-pajak ini kan tentu pengumpulan nadanya secara online dan juga mungkin lebih cepat. Jadi saya di sini program kelompok 6 sebagai ketuanya. Ya, terima kasih. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus pelanggaran hak dan kewajiban sesuai dengan kasus yang diberikan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jika disimpulkan ketiga kasus tersebut, jadi karena kurangnya kesadaran dan integritas moral masyarakat Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Sebenarnya itu tindakan tegas dari. Jadi saya mau nanya Pak, kalau misalnya melakukan kewajibannya, tapi dari pemerintah sendiri nggak ada hak yang diberikan kepada masyarakat itu loh Pak. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Cila. Mungkin prioritas yang lain itu lebih diutamakan terlebih dahulu, seperti pada saat pandemi seperti ini. Jadi faktor apa saja yang membuat beberapa orang tua sampai melakukan kekerasan pada anak? Faktor-faktor ekonomis atau juga mungkin sebenarnya kalau kita list satu-satu alasan-alasannya kenapa orang tua itu melakukan kekerasan terhadap seorang anak, faktor ekonomi dan juga stres. Ya terkadang mungkin dia melihat anaknya Tapi akan lebih baik lagi jika kita sebelum melakukan tindakan yang tegas itu diberikan sosialisasi kepada masyarakat seperti sosialisasi tentang. Oke anak-anak, Bapak kira untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Mungkin silakan ada dari menyimpulkan. Baik Pak, jadi kesimpulannya ini tidak jauh di kasus yang pertama tentang pajak dan kasus yang kedua tentang kekerasan terhadap anak. Nah dari sini kita belajar bagaimana cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban tersebut. Oke, terima kasih Danar sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada kali ini. Jadi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan hari ini adalah selain kewajiban itu sangat penting dilakukan oleh masyarakat, tapi hak dari pemerintah juga sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat, sehingga nanti pada akhirnya masyarakat tidak jengah karena telah melakukan kewajibannya. Oke, terima kasih dari Priscilia. Ya, jadi intinya di sini adalah dari kedua yang jawaban anak-anak itu adalah adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban yang baik dilakukan pemerintah dan masyarakat itu bisa terpenuhi. Ya. Jadi sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran, Bapak akan melaksanakan post test. Jadi anak-anak silakan masuk di LMS, silakan dikerjakan soalnya. Dan untuk pertemuan minggu depan, anak-anak silakan nanti dibaca bukunya tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, jadi Bapak akan akhiri anak-anak. Terima kasih anak-anak. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu anak-anak. Silakan Priscilia dipimpin doanya. Baik untuk Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ya terima kasih. Ya, jadi kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Anak-anak, selamat pagi. 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 Pagi.